Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Alia. Tentu saja hari ini kita kembali dalam program Bincang Komunitas. Luar biasa sekali pastinya, karena pada episode Bincang Komunitas kali ini kita sudah menghadirkan satu komunitas yang pastinya luar biasa, yang akan membuat satu kegiatan yang spektakuler. Dan bukan hanya spektakuler, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat banyak di luar sana. Nah, dari kegiatan ini nanti kita akan tanya-tanya juga nih, seperti apa mungkin persiapan dari teman-teman Kimex dan juga hadir pada studio Tribun Timur sore hari ini. Dan semoga juga Tribuners selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semangat pastinya, dan menemani Kinan dan juga narasumber dalam beberapa menit ke depan. Langsung saja Tribuners, hari ini sudah hadir langsung di studio Tribun Timur. Narasumber kita yang pertama ada Kakak Asdar Mustari Tompo, beliau sebagai Ketum YRFI Sulselbar dan juga pembina Kimax Makassar. Dan di samping Kak Asdar sudah hadir juga Bapak Hendra Lukmana sebagai Koordinator Umum Kimax Makassar. Untuk itu Tribuners, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Asdar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Adik Kinan. Baik, gimana kabarnya nih Kak? Sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kayaknya Kak Asdar nggak sendirian nih. Kayaknya bawa banyak personil ya. Nanti di beberapa segmen kita akan kenalan juga. Di samping Kak Asdar sudah hadir juga nih, ada Kak Hendra Lukmana. Kalau Kak Hendra ini sebagai Koordinator Umum Kimex Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Kak Hendra. Waalaikumsalam Mbak Kina. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu. Sehat ya? Ya, kalau Kinan bisa tebak nih, kalau dari pembawaan bahasanya kayaknya Kakak Hendra ini bukan orang Makassar ya? ya betul, saya berasal dari Jawa. Medoknya kelihatan. Iya. Baik, tapi inilah ya uniknya. Untuk itu mungkin mengawali obrolan kita, gimana sih mungkin untuk Kak Asdar aktivitas setiap harinya berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun keadaan Makassar banyak demo, tapi tetap kita membuat suatu program-program unsur kemanusiaan agar kami berguna buat masyarakat, khususnya masyarakat Makassar. Baik, jadi tetap ada inisiatif kegiatan sosial yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Alhamdulillah. Pastinya. Alhamdulillah. Untuk Kak Hendra sendiri, aktivitas apa aja nih Kak? Saya hari-hari kesibukannya di dunia game aja. Cuma kita naungan di satu komunitas motor begitu. Jadi kegiatan sosial kami ya di motor gitu. Baik. Oke, jadi bukan hanya dijadikan profesi, hobi, tapi juga jadi kegiatan sosial. Iya, betul. Keren. Baik, tapi kakak-kakak semua yang hadir ini kita mau deal dulu deh, manggilnya om, kakak, bapak atau apa nih? Kakak aja. Kakak aja, kakak aja. iya. Jadi nggak tua nggak muda ya. Oke, nggak mau dipanggil om atau bapak ya? Kakak aja. Kakak aja. Oke, biar lebih 11-12 lah, atau satu Iya. beda 2 tahun sama Kinan ya. Iya. Baik. Nah, yang menariknya sih di sini adalah mungkin sebelum kita membahas satu kegiatan yang masih jadi rahasia nih ya buat Tribuners, adalah mungkin Kak Asdar sama Kak Hendra bisa perkenalin terlebih dahulu mungkin. YRFI sendiri tuh apa sih, mungkin Kak Asdar bisa di-announce sedikit? Oke. Jadi YRFI itu suatu paguyuban bikers Yamaha, induk rumah seluruh bikers Yamaha yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat. Jadi seluruh bikers Yamaha itu berinduk di satu payung paguyuban YRFI, Yamaha Rider Federasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Seperti itu, yang dibuat oleh pabrik Yamaha, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Jadi pada saat ini alhamdulillah saya selaku ketua umum. Baik. Menjadi ketua umum untuk melindungi atau bahasanya melindungi seluruh bikers, merangkul seluruh bikers, bahwa bikers itu semua sama di mata manusia, bahwa kita stop berbicara perbedaan, mari kita berbicara kesamaan. Wow, luar biasa ya, ini udah bisa jadi caption nih. Jangan berhenti membicarakan perbedaan, tapi kita sama. Gitu. Nah, berangkat dari YRFI ini memang adalah sebuah paguyuban Yamaha ya, yang juga memang menjaga kesatuan. Yang menariknya lagi, Kak Asdar bukan hanya di posisi itu, tapi juga sebagai pembina Kimax Makassar. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat ya, untuk di Kimax sendiri Anda sebagai pembina mungkin ngapain aja sih? Nah, di posisi saya sebagai penasehat,
pembina di suatu komunitas Kimas, uh, komunitas NMAX, XMAX Ya. yang ada di masyarakat khususnya Kimas ya, untuk memberikan saran-saran positif bahwa kita sebagai bikers bukan cuma jago di jalan atau ngumpul biasa saja, tetapi kita lebih banyak berbuat positif kepada masyarakat. Contoh memberikan edukasi, memberikan percontohan bagaimana kita memberikan apa bahasanya, memberikan contoh ke masyarakat pariwisata apa saja yang ada di Sulawesi Selatan, agar masyarakat di luar sana, di luar dari Provinsi Sulawesi Selatan itu tahu, oh pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ini, contoh di Toraja, ada di Bulukumba, ada juga di Puncak Bila. Kemarin alhamdulillah saya sempat laksanakan namanya Maxi Day 2022, Sulselbar, pesertanya 1000. Wow. Alhamdulillah pertama kali juga dibuat oleh Provinsi Sulawesi Selatan, yang kapasitasnya kotanya 1000 t-shirt, 1000 kaos free buat peserta bikers. Jadi di samping kita menghadiri acara itu, di samping juga kita menjalin silaturahmi antar para undangan, para tamu yang hadir pada malam hari itu, dan kita memberikan edukasi-edukasi, contoh pariwisata, safety riding, arti keselamatan dalam berkendaraan, karena kalau kita bermanfaat buat orang banyak, saya rasa kita tidak pernah merugikan ke orang, tapi kita akan berusaha terus memberikan edukasi atau ilmu kepada masyarakat bagaimana sistem berkendaraan itu, berkendaraan dengan baik dan benar, seperti itu. Karena banyak di masyarakat itu hanya taunya berkendaraan, lupa pakai helm, Ya, lupa safety, lupa safety. Tapi kami dari Bikers Yamaha selalu mengedepankan bahwa betapa pentingnya keselamatan itu. Baik, Seperti artinya itu. memang bukan hanya sekedar turun ke jalan ya, tapi ada edukasi juga yang disampaikan kepada seluruh bikers maupun juga masyarakat. Iya. Baik, terima kasih Kak Asdar, ini pembuka yang sangat luar biasa ya. Langsung saja mungkin saya mau langsung ke koordinator umum kita di Kimex. Iya. Wes. Ada Kakak Hendra. Iya. Kakak Hendra mungkin mengawali perjumpaan dan pertanyaan Kinan nih kepada Kak Hendra. Sebagai koordinator umum sih biasanya ngapain aja sih untuk di Kimex sendiri? Jadi koordinator umum itu tugasnya sih adalah memfasilitasi teman-teman komunitas dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari komunitas. Di antaranya adalah touring, silaturahmi antar komunitas yang ada di Sulselbar. Terus habis itu kegiatan sosial seperti kita bantu penanganan bencana alam yang kemarin ada di kegiatan di Palopo. Yang kedua adalah kegiatan donor darah. Yang ketiga ini adalah terobosan kami adalah melakukan kegiatan pasar murah supaya kegiatan ini supaya dinikmati dengan masyarakat. Jadi selain kita melakukan touring, kita juga akan membantu untuk masyarakat bagaimana kondisi sekarang perekonomian yang pasca kenaikan harga BBM begitu. Jadi kegiatan itu kita kerjakan untuk masyarakat juga. Jadi selain komunitas kita juga bukan hanya untuk di jalan, kita harus membantu juga sosialnya begitu. Oke, jadi bukan hanya sekedar touring ya. Ya, Kan betul. biasa kalau teman-teman nih ataupun mungkin orang-orang yang awam terhadap dunia otomotif pasti mikirnya kalau anak bikers dan yang lainnya paling touring, kegiatannya kopdar-kopdar Ya. gitu. Ternyata ada banyak ya Ya. kegiatan sosial yang dijalankan. Nah, mungkin untuk dalam waktu dekat ini dengar-dengar nih ada kegiatan yang spektakuler nih. Apa aja mungkin Kak Hendra? Iya, diantaranya kita mempelopori ada satu wadah untuk mengadakan program pasar murah, Mbak. Wow. Nah, pasar murah itu kita juga bukan kerjasama dengan pemerintah setempat, juga kita provinsi juga kita libatkan. Contoh di Sperindak Provinsi Sulawesi Selatan, sama di Sperindak Kota Makassar kita libatkan di situ. Jadi kita juga membantu UMKM untuk mengenalkan produknya masing-masing. Dengan posisinya istilahnya dengan isu kenaikan BBM ini sangat luar biasa Betul. terhadap daya beli masyarakatnya. Jadi harapan kami masyarakat juga bisa menikmati pasar murah tersebut.
di situ. Nah, untuk kegiatan pasar murah sendiri ini inisiasi berawal dari mana sih kok? Maksudnya sampai bisa kepikiran gitu dengan hadirnya program atau membuat kegiatan pasar murah. Inisiasi kita itu pertama dari adanya isu kenaikan BBM ini. Jadi berdampak betul sangat luar biasa terhadap perekonomian Indonesia terutamanya. Yang kedua adalah mengenalkan produk UMKM kepada masyarakat, bahwasanya UMKM kita ini sangat bagus loh, terutama ke Sulawesi Selatan, ya kan. Yang kedua adalah mencintai produk dalam negeri. Jadi produk-produk nanti yang kita jualkan di pasar murah tersebut adalah produk dalam negeri semua, yang bekerja sama dengan Disperindak Kota Makassar maupun Disperindak Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, tentu saja dengan hadirnya kegiatan pasar murah ini pasti banyak backup juga nih mungkin dari beberapa pihak ya, atau mungkin teman-teman sponsor. Mungkin Kak Asdar bisa dibantu jelaskan siapa aja sih mungkin yang bekerja sama berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan pasar murah ini, yang juga mungkin menjadi sponsorship atau donatur, mungkin siapa Kak? Alhamdulillah untuk saat ini yang sudah ACC masuk support itu pertama itu dari PT Yamaha Indonesia, PT dari Sejam, Surakoja Abadi Motor, Sulsel Bar, terima kasih. Terima kasih kepada Hotel Arbor yang memfasilitasi ruang atau tempatnya. Terima kasih kepada ada juga dari otomotif yaitu Kitako, ada dari RCB, Adi Motor, terus ada dari Indomaret ya, Indomaret Ya, ya? Indomarko. Indomarko, terus ada beberapa lah dari Dirlantas Polda juga alhamdulillah support, tadi juga dikasih ruang untuk ketemu. Terima kasih buat Pak Kapolda, Dirlantas Polda, terima kasih atas supportnya, bahwa sebenarnya yang saya idam-idamkan dari dulu itu selalu mau pingin menjadi manusia yang bermanfaat buat masyarakat. Bukan cuma dalam artian pasar murah, tetapi pingin juga laksanakan kayak sunatan massal. Banyak sih sebenarnya impian-impian untuk bermanfaat buat masyarakat. Ini jadi wishlist dulu gitu ya, Iya, perencanaan. tapi step by step. Betul, betul. Karena kita juga manusia kan banyak kekurangan, tapi kita akan Terus belajar sampai kemana kemampuan kita dan untuk bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih buat tim support, ada beberapa, ada dari Vireli, Kitako, terus ada beberapa itu dari tadi Mas yang Ya, Mas. ada mungkin yang ditambahkan juga? Ya, mungkin ada dari Dinas Perindak Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Madya yang mensupport untuk UMKM-nya untuk bergabung di pasar murah tersebut itu, Mbak. Terus ada lagi sponsor-sponsor yang belum masuk, yang belum fix, tapi harapan kami bisa bergabung di situ. Memang kita ini adalah pelopor pertama salah satu komunitas untuk mengadakan kegiatan sosial dalam kondisi perekonomian pasca kenaikan harga BBM begitu. Iya. Dan pastinya menjawab pertanyaan para Tribuners dan Kinan, karena kita udah dijelasin nih ternyata banyak ya support system di balik ini semua. Terima kasih juga buat Tribun nih, Iya. Tribun nih, yang utama Tribun nih, yang selalu support kegiatan Bikers Yamaha #1 Tribun. Semoga selalu memberikan ruang buat kami para bikers. Pasti. Apalagi selama kegiatannya memang positif dan memang bermanfaat untuk banyak orang. Saya rasa semua media termasuk Tribun Timur akan mendukung secara penuh pastinya. Baik, melanjutkan mungkin pertanyaan Kinan yang tadi nih, Kak Hendra. Untuk waktu dilaksanakannya, nah banyak kan yang nanya nih kapan nih pasar murah, biar ibu-ibu udah pada gercep nih, atau yang mau bakers yang pengen bawa istrinya udah maju duluan antrian pertama. Ini kapan nih dilaksanakan? Ya, rencananya kami selenggarakan di 1 Oktober 2022 itu di Pelantaran Hotel Arbor, ya kan? Itu kita harapan ibu-ibu terutama di Kecamatan Taman Area maupun Biringkanaya bisa bergabung dalam acara pasar murah. Karena tersebut. itu kecamatan paling dekat juga ya? Ya, itu posisi kondisinya adalah posisi tengah-tengah, tidak jauh dari Kecamatan Taman Area dan juga tidak jauh dari Kecamatan Biringkanaya, tapi dalam wadah Kecamatan Biringkanaya, Mbak. Oke, nah bagaimana sih mungkin progresnya untuk kegiatan pasar murah ini sampai sekarang? Sudah berapa persentase nih? Untuk program pasar murah ini sudah hampir 80% sudah fix, tinggal kita menambahkan salah satu UMKM untuk masuk gitu. Jadi kurang lebih hampir 35 UMKM yang sudah mendaftar ke kita untuk bergabung di pasar murah. Begitu. Baik. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi, ditambahkan nih Kak Asdar, nanti untuk prosedurnya seperti apa sih nanti pasar murah ini akan berjalan atau berproses?
Nah, kalau sistem pasar murahnya itu kan waktunya kan dimulai dari 08 08 atau jam 8 pagi sampai malam hari. Jadi sistemnya itu semua masyarakat yang terdekat dari Kecamatan Taman Rea Iya. bisa berbondong-bondong ke sana belanja dengan harga grosir. Wow. Ingat, harga grosir. Bukan harga Bukan normal ya. harga Harga grosir. Jadi buat masyarakat khususnya wilayah Taman Rea Makassar, silakan datang. Kita akan mengadakan pasar murah. Pasar murah itu ada sembako, spare part motor, terus aksesoris dengan harga terjangkau dengan grosir. Jadi biar masyarakat juga tahu bahwa dengan melambungnya harga BBM, mohon maaf, kita masih bisa memberikan karya dan memberikan persembahan buat masyarakat dari komunitas kami ini, Kimas khususnya, untuk masa depan kita, bahwa kita akan berbuat sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Seperti itu. Luar biasa ya. Artinya dengan hadirnya teman-teman dari komunitas Kimax ini, maupun mungkin dengan hadirnya juga kebijakan terbaru adalah kenaikan BBM yang memang juga membuat beberapa pihak merasa ini adalah perubahan yang membuat masalah daya beli masyarakat akan menurun nih. Ataupun juga mungkin beberapa harga-harga sembako di pasaran ini juga menjadi meningkat, sehingga banyak mungkin masyarakat di luar sana yang memang dengan ekonomi kelas menengah harus memikirkan lagi untuk berbelanja sembako. Dan hadirnya Kimax membuat pasar murah ini. Nah, yang terakhir mungkin sebelum kita di segmen berikutnya ya, karena ternyata masih ada lagi rombongan Kimax yang lain nih yang kita nantikan. Ternyata bukan hanya pasar murah, ada kegiatan yang lebih seru lagi. Mungkin untuk Kak Hendra sendiri, dengan terjalankannya mungkin nanti atau terrealisasikannya pasar murah ini, apa sih mungkin ke depannya yang menjadi target dari pasar murah ini? Harapan kami adalah kita bisa kerjasama dengan seluruh komunitas yang ada di Makassar. Harapan pasar murah ini berkesinambungan, bukan hanya dipelopori oleh Kimax. Nanti komunitas-komunitas motor juga kita bekerja sama untuk mengadakan pasar murah di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Harapan kami berkesinambungan. Kita mulai pelopori dengan di Kimax wadah kita sendiri gitu, Mbak. Berawal dari Kimax nanti kita juga berkomitmen dengan pihak Disperindak untuk acara-acara ini tidak berhenti di sini. Jadi ke depan kita akan berkesinambungan untuk ke daerahnya gitu, Mbak. Berarti ada follow up lagi. Ada follow up ke depan. Jadi berkontinu berkesinambungan di situ. Karena kalau cuma stuck satu kali aja nanti ditagih nih sama masyarakat. Iya, itu. Oke, baik. Itu ya mungkin harapan untuk Kak Hendra ya, untuk teman-teman Kimax gitu. Teman-teman Kimax untuk kegiatan pasar murah ini. Iya. Tapi ada nggak sih mungkin tantangan yang Kak Hendra rasakan dalam 80% persentasi kesuksesannya kegiatan ini? Tantangannya cukup banyak ya, terutama dari pihak sponsor yang bergabung. Yang pertama itu terus surat perizinan dari setempat, terus yang ketiga adalah koordinasikan dengan pihak Disperindak. Ya itu agak tantangannya agak berat. Jadi kami alhamdulillah dalam seminggu ini sudah kita clearkan. Jadi kita fikan untuk peserta yang ikut di pasar murah. Malah kita bertambah dari target itu, Mbak. Jadi harapan target ya? Iya, harapan kita cuma 20 tenan yang ikut bergabung. Kita sudah menyediakan kurang lebih 35 tenan. Wow, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Hendra. Semoga juga segala target, harapan dan diberikan kesuksesan ya dan kelancaran dalam kegiatan pasar murah di 1 Oktober nanti. Selanjutnya mungkin buat kakak pembina nih, pembina Kimax, apa sih mungkin yang menjadi target dan tantangan yang paling terlihat mungkin sebelum kegiatan 1 Oktober pasar murah ini? Silakan Kak Asdar. Kalau tantangan sebenarnya kalau di dunia event ini sebenarnya baru pertama kali juga dunia saya masuk di pasar murah, tetapi karena kayak agak beda ini juga ya. Kalau untuk sistem pesertanya sebenarnya ini kan ke masyarakatnya. Nah, kalau ke bikersnya memang sudah di luar kepala, sudah ada pengalaman walaupun masih sedikit, tapi ini kan untuk masyarakatnya. Nah, saya akan beriklan di beberapa kayak Tribun juga, alhamdulillah saya sudah beriklan di jalan juga, mungkin di daerah wilayah Pasar Daya, Taman Rea, Kecamatan Taman Rea, untuk beriklan bahwa ada di situ diadakan pasar murah. Tapi untuk tantangannya ya sebenarnya tantangannya mau dibilang berat tidak, mau dibilang tidak juga ya berat. Berarti tapi, yang sedang-sedang saja. Iya, tapi
Di mana ada kemauan, niat, keikhlasan, pasti yakin ada jalan. Yes, luar biasa. Emang Seperti kalau itu. Kak Asdar yang ngomong tuh selalu ini penuh dengan kata-kata semangat. Iya. Jadi orang selalu positive vibes. Betul. Dan pastinya teman-teman harus positive vibes Iya. juga ya. Nah, kalau untuk harapan yang terakhir mungkin Kak Asdar, apa harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh bikers ataupun juga mungkin masyarakat yang sudah menantikan kegiatan pasar murah ini? Nah, harapan saya untuk komunitas saya yang sekarang masih bertambah terus. Dari dulu waktu saya wawancara waktu itu masih 300, sekarang betul. sudah 425 komunitas. Wow, keren ya. Iya, alhamdulillah di bawah naungan Yamaha Rider Federasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Jadi buat komunitas khususnya Yamaha atau Yerofai, berikanlah inovasi-inovasi atau perbuatan positif ke masyarakat. Dalam artian contoh yang diadakan oleh Kimas bahwa mengadakan suatu kegiatan positif, contoh pasar murah, bermanfaat buat orang banyak. Mungkin kita tidak membutuhkan, tetapi ingat, makin banyak saudara kita kanan kiri depan belakang sangat membutuhkan dengan harga grosir, murah, tetapi bukan murahan, berkualitas, karena kita bangga memberikan produk Makassar itu ke beberapa tamu yang hadir buat masyarakat Makassar khususnya. Seperti itu, kalau harapan saya seperti itu untuk bikers. Jadi berbuatlah positif kepada masyarakat, karena kalau kita tidak berbuat, contoh pasar murah, sunatan massal, donor darah, hasilnya kita tidak dapat positifnya di bikers itu. Jadi memberikan edukasi, praktik di lapangan kepada masyarakat, contoh membantu beberapa kejadian kayak gempa bumi. Bencana alam, memberikan edukasi-edukasi atau buatlah event sederhana khususnya untuk masyarakat agar kita bisa dikenang bahwa kita itu bikers sangat bermanfaat buat masyarakat. Khususnya, ternyata Kimex nih yang buat pasar murah itu, gitu. Iya. Jadi ada momentumnya yang teman-teman dari bikers Kimex ya terutama itu bakalan mungkin kalau kalian bilang membuat sejarah lah. Iya. Yes. Rencana ini kalau seumpama insya Allah jadi terlaksana terus, kita akan berkontinu, kita akan garap beberapa kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan atau di wilayah Makassar. Ya, amin. Ya, Seperti mungkin opini dari Kak Hendra ya, bahwa tidak berhenti sampai di sini, tapi ada continue-nya dan ada follow up-nya kembali. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu yuk buat kedua narasumber kita. Baik, Tribuners, itulah mungkin kegiatan pasar murah yang nantinya akan diadakan oleh teman-teman dari Kimex, dan pastinya mungkin mengajak seluruh Tribuners, seluruh pemirsa, seluruh masyarakat Sulawesi Selatan terkhusus Kota Makassar ya, bahwa silakan datang di Hotel Pelataran Hotel Arbor. Pelataran Hotel Arbor pada tanggal 1 Oktober jam 8 pagi karena sudah disiapkan produk-produk UMKM yang berkualitas dengan harga grosir. Nah, jadi kapan lagi nih? Ini kolaborasi dari Bakers, Kimex yang pastinya juga akan membuat masyarakat bahagia dan merasa Kimex adalah yang paling luar biasa. Asik. Kalau gitu Tribuners, sampai bertemu lagi, pastinya kita akan kembali seusai jeda berikut di segmen kedua karena masih ada teman-teman Kimex yang lain yang akan juga menjelaskan dan memaparkan satu kegiatan yang sangat luar biasa, bukan hanya pasar baru. Lihatlah betapa luar biasanya Kimex ini karena akan ada kegiatan apa, hayo kita tahan dulu, jadi jangan kemana-mana. Terima kasih kami ucapkan buat Kakak Asdar, buat Kak Hendra karena kesediaannya ya sudah datang dan berbagi seputar pasar murah, dan jangan lupa untuk hadir sekali lagi ya pastinya di 1 Oktober nanti. Untuk itu Tribuners, kita jeda dulu, kita akan kembali seusai jeda berikut dalam program Bincang Komunitas bersama saya Kinan Aulia. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
berjalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Bincang Komunitas. Wow, pastinya di segmen kedua ini semoga Tribuners masih selalu bersemangat dan pastinya sehat selalu yang paling penting. Untuk itu, jika di segmen pertama tadi kita ngobrol bersama Kak Asdar dan juga Kak Hendra, hari ini di segmen kedua kita masih bersama dari teman-teman Kimex, tapi dengan narasumber yang berbeda. Langsung saja saya perkenalkan dulu, di samping kiri saya sudah hadir Bapak Ahmad Taufan ya, sebagai humas di Kimex. Di samping Pak Taufan sudah hadir Bapak Abdul Rahim. Bapak Abdul Rahim ini sebagai koordinator lapangan Kimex. Untuk itu kita sapa dulu mungkin kedua narasumber kita Tribuners. Pak Taufan, gimana mungkin untuk kabarnya? Gimana, sehat? Ya, Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk aktivitas nih Pak Taufan? Apa ya? Ya sehari-harinya kita begitu. Kadang-kadang bersama teman-teman komunitas ngumpul-ngumpul. Terus seru ya? Iya, kemudian dalam rangka apa ini? Menjelang Anif kemarin, wah lumayan sih. Ada progresnya sampai 2 bulan sampai. Oh, berarti dalam 2 bulan itu cukup sibuk ya. Wih, luar biasa, baik. Kalau untuk Pak Rahim sendiri, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah wa syukurlah, kabar saya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas undangannya dari Tribun untuk menghadiri acara Temu Muka bincang-bincang tentang anniversary yang ke-7 Kimas pada sore hari ini. Sehari-hari saya ya sebagai pensiunan dari satu instansi, ya begitu mengenal komunitas ini saya bergabung dan merasa hati senang, itu yang terpenting. Alhamdulillah sampai hari ini masih bahagia terus Pak ya. Betul. Bukan hanya bahagia, sehat, tapi seperti teman-teman Kimex yang lain ini selalu berbagi kebahagiaan. Betul. Jadi nggak bahagia sendiri. Iya. Luar biasa. Baik Pak Taufan dan juga Pak Rahim ya, tapi panggilannya Pak Rahim. Iya. Oke, Pak Taufan dan Pak Rahim, hari ini juga pastinya Tribun Timur sangat senang kedatangan teman-teman Kimex ya, yang memang pada hari ini kepedulian Kimex dalam membantu masyarakat sesuai dengan tema kita. Kalau di awal kita bahas tentang pasar murah, hari ini di segmen kedua ini kita mau bahas nih yang memang sebentar lagi akan mengadakan anniversary. Wow, luar biasa. Tapi kayaknya sebelum terlalu jauh, karena tadi di segmen awal Tribuners masih kurang informasi tentang Kimex ini sebenarnya komunitas yang seperti apa. Mungkin boleh langsung dijelaskan Pak Taufan, sebenarnya Kimex ini latar belakang berdiri atau profil perjalanan singkatnya seperti apa sih? Kimex ini sebenarnya dimulai dari apa namanya ya? Komunitas radio komunikasi Orari. Wow. Beliau itu termasuk siapa? Om Tino. Kalau nama call sign-nya apa, nama udaranya biasa dipanggil Om Dino, Opa Dino kan gitu. Dimulai dari situ. Tapi mungkin sering-seringnya kumpul, terus apa ya? Ada rasa, wah kita mungkin mau ngubah, buat sesuatu nih. Buat sesuatu yang ngubah yang selama ini selalu bermain di radio, terus coba bermain di dunia otomotif. Tadinya kan di mobil, mobil terlalu inilah katanya kan. Terus setelah itu ya udah pas muncul brand Yamaha waktu itu ya NMAX. Ada iklan muncul, sudah dilirik, wah enak kita main di motor katanya kan gitu. Kata Om Si Dino NMAX tuh, ini ya, nih. enak main di motor ya. Sejak itu mulai, karena kebetulan kan tempat perakitan Yamaha tuh ada di kawasan industri, kawasan industri Makassar kan. Sudah mulai, jadi waktu itu mulai digarap pelan-pelan sama Om Tino, terus termasuk Pak Agung, salah satu direkturnya PT Kimo waktu itu kan. Mulai 5 unit pertama. Itu belum launching. Motor itu belum launching, tapi udah mereka sudah coba kumpulin. Jadi ada 5 unit pertama.
sudah mulai bergerak. Seiring kurang lebih namanya pertama itu Makassar NMAX Community. Oke, berarti Nah, belum itu jadi Kimex belum, ya? Belum, itu 1 Januari 2015. Oke. Kurang lebih 3 bulan, menjelang 4 bulan. Apa ya, kok kita ini Makassar NMAX Community tapi domisilinya kan di Kimex. Apa ya, dirubah namanya udah. Namanya berubah menjadi Kimex, Kawasan Industri Makassar Max. Oke, karena tempatnya di Kima itu Di ya. Kimex, karena sekretnya kami kan di situ. Itu. Baik. Nah, untuk mungkin berawal dari langkah 5 unit dulu nih, keberanian 5 unit ini. Akhirnya mungkin perjalanan dari tahun ke tahun untuk Kimex ini sendiri sudah berusia berapa tahun nih? 7 tahun. Ini 7 sudah yang ke-7 tahun. ya, Ih, kan. luar biasa ya. Komunitas NMAX pertama itu kan Kimex. Yang untuk dari brand Yamaha ya, yang mewakili Yamaha. Kan sebelumnya kan ada brand-brand lain kan sudah ada. Nah, itu dari NMAX, itu dari Kimex ya awalnya. Oke. Itu. Dengan 7 tahun ini sendiri, sekarang jumlah anggotanya sudah berapa nih, Pak Taufan? Kalau mau di totality termasuk yang udah vakum itu ya sampai 70-an lah. Lumayan ya, luar biasa. Tapi beberapa dari vakum termasuk beliau siapa mantan Pak Gubernur kita dulu, Pak Sahrul itu kan termasuk salah satu dulu Gabung penggagas juga? di Kimex-nya dulu. Wow, artinya ada support secara langsung juga ya. Berarti melihat nih bahwa Kimex komunitas yang vibes positifnya bagus juga untuk masyarakat karena dapat support secara langsung. Baik, terima kasih Pak Taufan untuk perkenalannya. Mungkin saya mau langsung juga nih ke koordinator lapangan. Ada Pak Rahim. Pak Rahim, untuk koordinator lapangan di Kimex biasanya mungkin kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilakuin? Kalau selaku koordinator di komunitas ini ada beberapa hal. Utamanya di bahasa Mabes adalah di mana kita ngumpul. Oke. Itu pertama adalah mengatur tatanan parkiran. Itu tatanan parkiran karena ini motor-motor teman-teman saudara-saudara kita ini penuh variasi. Tidak semudah itu, begitu disenggol kan ini biaya besar. Jadi kita tata sedemikian rupa sebagai di posisi kami. Kemudian langkah-langkah berikutnya apabila ada wacana atau undangan di tempat-tempat lain, kami sebagai koordinator lapangan men-setting jarak akan ditempuh. Jadi kita buat petanya, kemudian di mana batas-batas SPBU, utamanya kan bahan bakar di sini kita gunakan. Betul-betul. Ya, di saat sekarang kan lagi nanjak harga BBM ya. Ya, ada kenaikan. Jadi perlu memang ada schedule. Contoh dari yang terdekat Makassar ke Maros berapa kilo, itu contoh kecil ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi biasanya mungkin ketika teman-teman Kimex melakukan perjalanan dengan di masing-masing titik sudah ada ininya ya, mungkin target-target titiknya nih seperti di SPBU atau dimanapun. Biasa persiapan apa aja sih mungkin Pak Rahim yang lebih dipersiapkan secara matang sebelum utamanya melakukan sebagai anggota biker itu utamanya adalah kita sebagai pengendara itu adalah kesehatan sebagai individual mengendara kendaraan. Kedua, tumpangan kita akan pakai dalam perjalanan. Itu langkahnya sebenarnya harus kita walaupun dinyatakan kendaraan ini fit, tapi sebelum kita melangkah ke suatu acara atau touring, kita perlu mengadakan servis kendaraan untuk meyakini ini dalam sepanjang jalan mampu untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh. Oke, tapi kalau untuk safety riding sendiri, si pengguna sendiri, kira-kira kelengkapan apa aja sih mungkin yang harus terpenuhi ketika melakukan touring ataupun juga perjalanan bersama bikers-bikers yang lain? Kalau secara pribadi ya? Ya, boleh nih dari pengalamannya. Kalau secara pribadi hampir sama lah kalau dikatakan per tim, karena setiap anggota itu memiliki pertama kemampuan kesehatan, nyali, kendaraan yang mampu untuk dikendarai, utamanya tentang kebutuhan di dalam perjalanan. Jadi kita kan ada boxnya itu, ada boxnya.
karena kita di beberapa tempat itu bukan ada acara, ada tempat yang istimewa buat kita, tapi rata-rata itu camping. Jadi peralatan dibawa serta itu adalah seperti kemah, kompor-kompor kecil. Buat ini juga ya, untuk konsumsi. Ya, untuk di lapangan nanti pada saat kita tiba di acara tersebut. Walaupun ada pelayanan khusus, tapi namanya juga anak biker mesti memenuhi peralatan tersebut untuk dipakai. Oke. Jadi jangan bilang anak bakers kalau kelengkapan itu belum lengkap ya. Ya. Oke, mungkin singkatnya begitu ya. Terima kasih mungkin Pak Rahim, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, baik nih Pak Taufan, mendengarkan segala kelengkapan bagi seorang bikers dan juga beberapa perjalanan ya yang juga dilakukan oleh kegiatan seorang bikers ini kayaknya memang sangat menarik sekali nih. Di usia 7 tahun Kimex dalam rangka menyambut anniversary, apa-apa saja sih mungkin persiapannya? Kalau Silakan, Pak. untuk anniversary-nya sendiri ini kita sudah mempersiapkan undangan kurang lebih 110 komunitas. 110 komunitas. Jadi kira-kira ada berapa manusia tuh nanti? Berapa orang tuh yang hadir? Ancar-ancarnya sih 1000-an lebih. Wow. Lebih 1000-an lebih. Karena kan ini kalau untuk wilayah Sulawesi sendiri itu kan region Sulawesi dari IBMI-nya termasuk Yorfai-nya itu ada saudara 110. Ini belum yang di luar, belum di luar karena kebetulan kan salah satu penggagas kita itu kan ridingnya sudah sampai ke mana Sumatera sana tuh Sabang. Jadi beliau tuh sudah cukup ya kemana-mana ya. Udah dikenal lah di dunia luar kan, di luar Sulawesi namanya cukup dikenal. Makanya kemarin begitu ada rencana mau ini Anif, ya beberapa teman-teman dari itu sudah ya siap kita mau datang katanya yang dari Sulawesi. Jadi kalau untuk lingkup Sulawesi sendiri itu sih kurang lebih 100 lah dengan komunitas yang di bawah Yorfai itu kan. Kan kita di komunitas kita itu kan macam-macam tuh. Ada yang Yorfai misalnya itu memang dia membawai semua brand Yamaha. Kalau kami sendiri yang dari Kimex itu tergabung di bawah paguyuban IBMI Indonesia Brother Max Independent. Ya, kita bergabung di situ kurang lebih itu ada 80. Sulawesi. Baik. Jadi untuk sekitar 1000 undangan nanti ini Pak Taufan, bagaimana sih mungkin rangkaian kegiatan nantinya yang dipersiapkan di anniversary ini? Ada keseruan apa aja? Ya, kita sih berharap bahwa ini benar-benar bisa seru ya karena setelah 7 tahun Kimex ini baru kali ini yang memang bikin acaranya seperti ini. Kemarin-kemarin kan awal yang kedua, ketiga ya cuman syukuran kecil-kecilan lah teman-teman ya. Tapi ini kita berharap bahwa yang ketujuh ini kita bisa membuat teman-teman, saudara-saudara kita, teman-teman komunitas itu merasa gembira bagaimana yang bisa memeriahkan acara ini, yang kita harap mereka pada datang semua lah sesuai undangan-undangan itu. Makanya kita gandeng dengan pasar murah. Supaya ada semangat. Betul. Jadi bukan sekedar datang happy birthday gitu ya. Tapi ada kegiatan penunjang lainnya. Terpikir ke sana itu. Sehingga kita ini ada motivasi di hari ketujuh ini yang betul-betul yang dahsyat bagi Kimas. Sejak berdirinya 2015 Pak Taufan ya. 2015. Oke. Artinya dalam 7 tahun ini sudah banyak nih lika-liku dinamika yang dilewati dan pastinya harapan terbesarnya di usia 7 tahun ini bukan hanya bermanfaat untuk anggota-anggota bikersnya tapi juga masyarakat luar ya. Pak Taufan dan Pak Rahim ya. Tapi kalau untuk konsep nih mungkin Pak Taufan bisa dijelaskan konsep yang seperti apa yang dibuat khusus di special moment anniversary 7 tahun Kimex nanti? Ya, kalau konsepnya sih kita mengundang beberapa, termasuk Tripida juga ada. Kita sudah minta beliau seperti mungkin tadi juga dijelaskan di awal, termasuk di Lantas kan mereka sudah mensupport semua. Jadi konsep yang kita buat bagaimana membuat teman-teman itu yang datang senyaman mungkin ya. Mungkin nanti di antara sela-sela kita buat games-games kecil kan. Biar untuk menghilangkan rasa jenuh lah kan, kalau misalnya cuman itu terus nanti sampai selesai kan enggak enak kan. Jadi mungkin di sela-sela
rundown acaranya itu kan ada game-game kecil yang kita buat. Biar nggak berhibur. stagnan juga Nggak ya. stagnan di situ. Oke. Terima kasih Pak Taufan. Buat Pak Rahim sendiri, bagaimana nih mungkin dalam menyambut anniversary ke-7 tahun Kimex? Untuk anniversary Kimas ke-7 ini termasuk saya katakan tadi ini yang pertama kali selama berdiri 2015. Tentunya harapan kita peserta yang hadir yang kita undang semoga dia merasa semua, ya. terlayani, Betul. tercover baik dari segi penginapannya, dari segi konsumsinya. Itu harapan kita sebagai panitia agar mereka tidak merasa tidak ada nyaman. Jadi Termasuk, nyaman ya. Nyaman dan keamanannya. Oke. Ya karena masalahnya bukan saja di Sulawesi Selatan ini, tamu kita ada dari Surabaya, Kalimantan, Lampung. Ini perlu kita perlihatkan di acara ini supaya kita ini di Sulawesi Selatan dianggap aman dan nyaman. Iya, jadi sehingga mereka bisa datang kedua kali. Ya, betul. Betul, apalagi dengan berbagai pariwisata yang ada di Betul. Sulawesi Selatan ya. Dan Kimax nih sebagai ujung tombak juga nih yang power, ya. memperkenalkan ya. Baik, nah sebelum saya mungkin ke Pak Taufan kembali nih Pak Rahim. Kira-kira kedepannya apa sih yang menjadi target Anda dalam kegiatan anniversary ke-7 tahun Kimex ini? Target-target ke depan tentunya kita menarik perhatian biker, utamanya biker-biker muda. Walaupun saya sudah tua, tapi ada juga Jiwa biker masih belia. muda Pak ya. Banyak teman-teman seperti saya sejiwa begini mengajak untuk masuk ke ranah komunitas biker ini agar kita terhindar dari pikiran-pikiran yang membuat penyakit-penyakit yang saya sendiri saya rasakan. Selama saya berada ini tidak pernah saya merasa mengeluh. Karena apa? Di dalam perjalanan kita itu di suatu tempat, itu kita bisa nikmati keindahan. Ya. Keindahan setiap daerah yang berbagai macam coraknya. Betul. Nah, ini membuat hati kita senang. Sehingga saya tertarik, walaupun kecepatannya tidak seperti yang muda-mudi sekarang yang full gas ya. Kita ya, nyantai tapi nyampe. Ya. Betul. Luar biasa ya Pak Rahim ini. Nggak apa-apa udah usia tua tapi jiwa muda, kita nyantai yang penting nyampe. Ya, sudah bisa jadi caption saya Pak. Betul. Terima kasih Pak Rahim. Ini nih untuk Pak Taufan sendiri, apa sih mungkin target dan harapan Anda terkhusus dalam anniversary ke-7 tahun Kimex? Ya, kami sih berharap semua bahwa setelah kita mencapai usia yang ke-7 ini, teman-teman, khususnya yang di member Kimex itu bisa makin sadar lah bahwa pentingnya kita bagaimana kita bisa menjadi pelopor keselamatan berkendara, bagaimana ketika kita riding, ya jangan kita, maaf ini bukan mendiskreditkan salah satu kelompok, cuman kadang-kadang kan di jalan raya lupa kan, diri, gitu kita ya. udah lupa kan, padahal saat trading kita ini kan manusia yang mengendalikan benda kan, jangan benda yang mengendalikan kita. Itu kan kadang-kadang lupa tuh, karena motornya udah cc-nya gede, wah digeber habis-habisan kan, sampai lupa keselamatan. Lupa keselamatan sendiri, keselamatan orang lain. Kadang-kadang saya sampaikan ke teman-teman yang masih muda-muda, ayo kita yang menjadi contoh gitu ya. buat teman-teman yang lain, buat para pengendara di jalan, bahwa kita ini komunitas bukan geng motor. Kan beda, kalau geng motor ya terserah dia, rambu-rambu pun nggak apa, kalau kita harus pakai aturan. Saya bilang seperti itu yang kita harapkan 7 tahun setelah usia kita makin, ya anggaplah makin matang lah ya Mbak ya, gitu ya, seperti itu. Oke, pastinya doa dan target pasti kita juga aminkan ya, biar teman-teman Kimex ini bisa menjadi contoh juga untuk bakers di luar sana. Tapi satu pertanyaan yang paling penting nih sebelum kita closing statement Pak Taufan dan Pak Rahim, ini nanti untuk kegiatan anniversary-nya bakal diadain di mana nih? Di kawasan industri Makassar sana, di Kimas Square namanya. Oke, Kimas Square. Pada tanggal 1 Oktober. Oh, bersamaan juga ya dengan rangkaian kegiatan Pasar Murah. Oke, luar biasa. Kita berikan dulu plus yang sangat meriah. Yang terakhir mungkin sebagai penutup, apa harapan Pak Taufan dan juga Pak Rahim terkait komunitas Kimex ini untuk kedepannya? Silakan, saya mulai dari Pak Taufan dulu. Ya, kami berharap bahwa setelah di usia kita mencapai 7 tahun, marilah kita makin mendewasakan diri,
baik di dalam berkendara, bersosialisasi dengan masyarakat, ya kan, seperti itu. Kita harapkan seperti itu, bahwa ketika Anda berkendara, tanggalkan semua label. Tanggalkan semua label, bahwa jangan Anda memilih bahwa merek saya ini, saya nggak mau peduli sama yang lain. Nah, karena di jalan raya kita nggak tahu siapa yang membantu kita. Nah, ketika terjadi apa-apa kan gitu. Saudara-saudara kita bisa jadi jauh, bisa jadi saudara-saudara yang dekat dari brand yang lain membantu kita. Nah, jadi tinggalkan dulu merek. Ketika Anda berkendara, ketika gas sudah diputar, roda sudah berjalan, sudah kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara ya, sekalipun beda rumah mungkin ya. Tapi kita sudah mengaspal, kita semua bersaudara. Mengaspal, kita semua bersaudara. Buat Pak Rahim, apa saya nih? mengajak muda-mudi sekarang yang di jalan raya, kiranya berhati-hati membawa kendaraan, menjaga keselamatan dan menjaga orang-orang di sekitarnya, agar kita mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Itu yang terpenting, jaga keselamatan dan jaga untuk diri kita sendiri. Oke, keselamatan, jaga diri sendiri dan jaga kesehatan. Baik, ada ini nggak mungkin penutup apa gitu, mungkin kalau anak-anak Kimex punya salam penutup mungkin Pak Rahim dan Pak Tovan? Kita punya ya. Apa gimana tuh, mungkin boleh dicontohkan? Contohnya, Saya Kimax, Anda Kimex. Anda Kimas, Kimex selamanya. Kimas selamanya. Oke, luar biasa ya. Baik, kita berikan untuk tepuk tangan yang paling meriah buat teman-teman Kimex hari ini ya, dari segmen pertama, segmen kedua, dari kegiatan pasar murah sampai juga kegiatan anniversary. Dan terima kasih buat Om Tovan, juga buat Om Rahim ya, ini kakak-kakak yang selalu berjiwa muda, bersemangat luar biasa. Dan mewakili seluruh keluarga besar Tribun Timur, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 buat Kimex ya, semoga makin jaya ke depannya dan bisa menjadi contoh untuk bakers-bakers yang lain, dan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, Tribuners, berakhirlah mungkin seluruh rangkaian ngobrol hari ini ya dalam program Bincang Komunitas bersama saya Kinan Aulia dan bersama narasumber kita dari teman-teman Kimex. Kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi bersama kita, mengedukasi kita juga seputar menyambut anniversary teman-teman Kimex dan juga kegiatan pasar murah yang membantu masyarakat banyak. Untuk itu saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan juga kru yang bekerja pamit. Sampai bertemu lagi di Bincang Komunitas berikutnya dalam program ngobrol hari ini dalam Bincang Komunitas bersama saya Kinan Aulia. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak.